awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat yang teman-teman rasakan. Teman-teman di luar sana tuh banyak yang sedang terlilit hutang riba ya teman-teman. Nah, mari kita lihat kehidupan teman-teman yang sedang banyak masalah. Kita lihat yang pertama itu bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Dan yang kedua, seberapa banyak ajaran Rasulullah SAW yang dia kerjakan mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau ada orang hidupnya penuh dengan masalah, coba lihat. Satu, yang pertama dia lihat bagaimana hubungannya sama Allah. Yang kedua, seberapa banyak ajaran Nabi SAW yang dia kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau banyak dilanggar, lebih banyak masalah, insya Allah. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 1000 kali. Assalamualaikum Kak Vina, nama saya Wirdah. Sedikit berbagi pengalaman tentang keajaiban sholawat munjiat 1000 kali. Yang pertama yaitu, alhamdulillah rumah orang tua saya terjual sebelum tenggang waktu yang ditentukan, dan amanah orang tua saya 550 juta lunas. Sisa uangnya bisa dipakai untuk beli tanah dan bangun rumah kembali. Orang tua saya punya pinjaman dan tidak bisa bayar. Jaminannya adalah sertifikat rumah orang tua saya, Kak. Dan yang kedua, saya dan suami kan lagi nyari-nyari kontrakan, tapi belum nemu. Akhirnya ditawan kontrakan punyaan tante saya dan bersebelahan dengan kakak saya, Kak. Alhamdulillah yang udah ngontrak duluan di situ dan dikasih harga murah dan bisa bulanan. Biasanya harus per 6 bulan dan kontrakannya bagus sekali karena habis dicat ulang sama yang punya. Dan keajaiban yang ketiga yaitu alhamdulillah bisa beli mobil dengan cara syariah. Awalnya suamiku tuh ngotot mau ngambil lewat leasing, tapi aku selalu berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari riba. Udah kapok aku, Kak, sama riba. Contohnya orang tua saya sendiri. Akhirnya Allah ngasih jalan. Suami iseng-iseng kontak temennya yang punya usaha pembiayaan murabahah, dan ternyata bisa pembiayaan mobil. Padahal sebelumnya dia tuh belum berani untuk beli mobil, biasanya cuma untuk motor aja, Kak, dan alat elektronik saja. Dan pastinya angsurannya tuh jauh di bawah leasing, Kak. Dan keajaiban yang keempat yaitu alhamdulillah keluarga saya menjadi harmonis, anak-anak jadi penurut banget. Saya dan suami juga jadi jarang banget marahin anak-anak, Kak. Dulunya sering banget marah-marah sama anak-anak karena saking nakalnya. Lalu kalau saya dan suami bertengkar pun itu cuma sebentar, dan suami biasanya minta maaf duluan. Dulu mah Masya Allah banget ya. Dan keajaiban yang kelima yaitu sekarang hidup lebih adem, tertata. Kalau punya hajat auto langsung minta sama Allah dan yakin seyakin-yakinnya kalau suatu saat bakal Allah kabulkan. Sedangkan untuk keajaiban yang keenam yaitu dari hasil jual rumah orang tua saya itu, ternyata orang tua saya itu juga memberikan tanah untuk saya dan kakak saya, masing-masing satu kampling dan bersampingan, sesuai banget sama apa yang aku selalu minta sama Allah di setiap sholat. Dan tiba-tiba orang tua tuh nawarin, Masya Allah, dasarnya sholawat munjiat 1000 kali, Kak, yang aku dawamin selama 3 bulan berturut-turut. Sekarang hajat saya bisa nabung
dan bikin rumah di tanah itu Kak, dan punya usaha. Doakan ya teman-teman semua, dan semoga sahabat sholawat di sini juga segera Allah kabulkan hajatnya, Allah lunaskan amanahnya, dan juga jangan cepat menyerah jika belum dikabul. Fokus saja terus bersolawat, jangan ditunggu kapan datangnya. Keajaiban Allah tuh pasti akan dikabulkan di waktu yang tepat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua di sini, yuk lepas semua riba-ribanya, walaupun harus merelakan harta benda terjual. Yang penting hati lega, dan pelan-pelan hajat kita satu persatu Allah kabulkan, karena dosa-dosa kita juga mulai terhapus karena kita rajin membaca sholawat. Sedangkan amalan-amalan yang saya lakukan selama saya menggempur jalur langit, yaitu ini yang paling pertama, saya sholat tepat waktu, terus saya melaksanakan sholat taubat ya, terus saya sholat tahajud, kalau malam sholat subuh, sholat duha 2-4 rakaat, saya baca surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah setelah sholat subuh, dan saya membaca surat Yasin kadang setelah sholat duhur, kadang setelah sholat asar, dan surat Al-Mulk atau surat Tabarok itu setelah sholat isya, dan saya membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali setelah sholat isya, dan saya membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali sehari. Dan lebih banyak lebih bagus ya teman-teman kalau sholawat Jibril itu, karena sholawat Jibril itu kan pendek, dan saya membaca sholawat munjiat sehari semalam itu 1000 kali. Itu saya usahakan sambil aktivitas, saya muter video di YouTube itu kan, ngikutin lama-lama kan dapat 100 gitu. Dan semoga kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman. Seberat apapun cobaan kita, Allah tetap bersama kita, Allah dengar doa kita, dan Allah akan kabulkan doa-doa kita. Jangan ada ragu sedikit pun ya teman-teman. Oh iya Kak, ada lagi yang kelupaan. Yang satu lagi, saya selalu sedekah di subuh hari. Setiap pagi saya ngasih makan ayam dan kucing liar Kak, karena saya kasihan lihat kucing liar yang kurus-kurus. Jadi saya usahakan setiap hari untuk sedekah subuh, walaupun hanya makanan untuk kucing dan ayam. Segini saja Kak testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Wirda atas testimoninya. Semoga kisah Mbak Wirda ini bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Subhanallah ya teman-teman. Banyak sekali keajaiban sholawat munjiat. Kalau kita mau gempur jalur langit, insya Allah keajaiban Allah tuh datang pada kita ya teman-teman. Seperti Mbak Wirda tadi, yang mana orang tuanya tuh bisa jual rumahnya tepat waktu, dan suaminya bisa beli mobil secara syariah, kemudian rumah tangganya baik-baik saja, terus anaknya jadi penurut, dan alhamdulillah keluarga Mbak Wirda itu dibelikan tanah oleh ibunya, tanah kapling yang mana berdampingan dengan kakaknya. Tanah kaplingnya tuh 2 berdampingan untuk kakak dan Mbak Wirda tersebut, subhanallah. Dan kini Mbak Wirda nabung pingin membuat rumah di tanah kapling tersebut ya teman-teman, subhanallah. Keajaiban sholawat munjiat memang mungkin secara logika tidak masuk akal ya teman-teman, tapi kita tuh sebaiknya tuh geber aja sholawat, entah itu baca sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat Nariyah, atau sholawat Adrik, terserah sholawat apa saja, tapi dengan hati yang penuh keyakinan, hati kita fokuskan kepada apa yang kita baca ya teman-teman. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu kan Ustadz Yusuf Mansur itu UIM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya sedekah, kalau kita pengen banyak uang sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UIM. Ini saran saya teman-teman. Kalau teman-teman ingin baca sholawat Nabi atau sholawat Syajaratul Nuqud yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan dibaca 400 kali ba'da isya ya teman-teman, yang diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi. Kalau teman-teman ingin baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad, silakan teman-teman baca sebanyak 4444 kali yang diijazahkan oleh Mbak DN Resutari atau Mbak Dina Resutari. Nah, kalau teman-teman ingin baca sholawat munjiat, silahkan baca 1000 kali seperti yang diijazahkan oleh Habib Novel Alaidrus, karena memiliki hajat yang mendesak. Atau
membaca sholawat munjat 500 kali yang diijazahkan oleh Mbak Melisa. Jangan pernah lelah untuk bersolawat, selalu ada nikmat di balik sholawat. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal sholawat munjiat, gak usah dihafal ya, biar gak tambah bingung. Lebih baik kita dengerin sholawat munjiat itu dari HP atau dari video, atau kita baca teksnya aja nggak apa-apa. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.